Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andira Hanal Fikri dengan NIM 2022 111037. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya di mata kuliah Ekonomi Teknik, di mana kata kunci yang dikasih bapaknya itu resumkan kasus efisiensi, efektivitas, dan optimasi. Kemudian pengertian ekonomi teknik, di mana ekonomika teknik adalah penentuan faktor-faktor dan kriteria ekonomik yang digunakan ketika satu atau lebih alternatif dipertimbangkan untuk dipilih dalam menyelesaikan suatu masalah di bidang teknik. Dalam metode analisis ekonomi teknik terdapat beberapa bagian, yaitu: satu, analisis biaya dan waktu; dua, analisis ekonomi proyek; tiga, manajemen proyek; empat, sistem informasi manajemen, dan lain-lain. Kemudian satu, efisiensi, di mana efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, bahan sorry seperti waktu, tenaga kerja, dan bahan secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam konteks ekonomi teknik, efisiensi sering diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Contoh kasusnya itu produksi, di mana sebuah pabrik yang berhasil mengurangi limbah produksi dan meningkatkan output yang menggunakan teknologi baru, misalnya penerapan mesin otomatis yang mengurangi waktu produksi dan biaya tenaga kerja. Kemudian, efektivitas. Efektivitas adalah tingkat pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, di mana ini berfokus pada seberapa baik suatu organisasi atau proyek mencapai hasil yang diinginkan. Terlepas dari sumber daya yang digunakan, contoh kasusnya itu pemasaran, di mana sebuah perusahaan yang meluncurkan kampanye pemasaran yang berhasil meningkatkan penjualan produk hingga 30% dalam 1 tahun, meskipun biaya pemasarannya tinggi, hasil yang dicapai menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan. Kemudian yang ketiga itu optimasi, di mana optimasi adalah proses sistematis untuk menemukan solusi terbaik dari berbagai, ya Allah, nggak kelihatan, dari berbagai alternatif yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai batasan dan tujuan. Ini sering melibatkan penggunaan teknik analisis matematis dan pemodelan. Contoh kasusnya itu optimasi rantai pasokan, di mana sebuah perusahaan logistik menggunakan algoritma optimasi untuk merencanakan rute pengiriman yang lebih efisien. Dengan mempertimbangkan faktor seperti biaya bahan bakar, waktu tempuh, dan kapasitas kendaraan, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional hingga 15% dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pengiriman yang lebih cepat. Kemudian selanjutnya, eh, keterkaitan antara ketiga konsep yang tadi. Di mana ketika konsep ini saling melengkapi, efisiensi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas dan optimatis membantu dalam meraih efisiensi dan efektivitas. Misalnya dengan mengoptimalkan proses produksi, perusahaan tidak hanya mengurangi biaya efisiensi, tetapi juga memenuhi permintaan pasar dengan baik, yang dimana lebih efektivitas. Lima. Selanjutnya, aplikasi dalam proyek teknik itu, di mana dalam konteks proyek teknik, penerapan konsep efisiensi, efektivitas, dan optimasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Proyek teknik seringkali melibatkan berbagai sumber daya, termasuk tenaga kerja, material, dan waktu, yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan keberhasilan proyek. Berikut adalah beberapa cara di mana ketiga konsep ini dapat diterapkan dalam proyek teknik. Di mana yang pertama itu bagian A, rancangan dan pengolahan sumber daya. Nah, perencanaan yang baik menggunakan alat manajemen seperti diagram Gantt dan metode jalur kritis membantu mengatur penggunaan sumber daya secara detail. Ini memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal.
dan anggaran, mengurangi risiko keterlambatan dan pemberontakan. Kemudian yang kedua itu analisis biaya manfaat. Sebelum memulai proyek, menganalisis biaya manfaat membantu mengevaluasi kelayakan proyek dengan membandingkan biaya dan manfaat yang diharapkan. Ini membantu pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan proyek P dan prioritas proyek. Kemudian yang ketiga itu H2C itu penggunaan teknologi dan inovasi. Teknologi seperti perangkat lunak manajemen proyek dan pemodelan informasi bangunan atau BIM meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi dalam bentuk teknik konstruksi juga dapat mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Kemudian pada bagian D itu hasil yang tepat monitoring dan evaluasi kinerja, di mana monitoring kinerja dengan indikator kinerja utama atau KPI memungkinkan manajer proyek untuk mengukur kemajuan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Evaluasi ini memberikan wawasan untuk proyek mendatang. Kemudian yang kelima, yang terakhir atau bagian E, kolaborasi dan komunikasi. Kolaborasi yang baik antara pemangku kepentingan termasuk tim proyek, klien, dan pemasok sangat penting. Saluran komunikasi yang terbuka membantu menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengurangi risiko konflik. Kemudian kesimpulannya, penerapan konsep efisiensi, efektivitas, dan optimasi dalam proyek teknik adalah kunci untuk mencapai hasil yang sukses berkelanjutan dan perancangan yang matang. Analisis biaya manfaat yang cermat, menggunakan teknologi yang tepat, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Organisasi dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan mencapai tujuan proyek dengan baik. Mungkin itu saja, dan kolaborasi baik antara semua pemangku kepentingan juga sangat penting untuk maksimalkan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Akhirnya, pemahaman yang mendalam tentang efisiensi, efektivitas, dan optimasi akan memberikan keunggulan kompetitif kompetitif bagi organisasi dalam industri yang semakin kompleks dan dinamis. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya baca. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.